Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Halo anak-anak yang ibu banggakan. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, perhatikan tips dari ibu untuk menjaga kesehatan. Seringlah mencuci tangan dengan sabun ya. Gunakan hand sanitizer jika diperlukan. Gunakan masker saat kalian bepergian keluar rumah. Jangan sering menyentuh wajahmu ya. Tutuplah mukamu saat batuk dan bersin. Hindari bersentuhan dengan orang lain. Kalian harus menjaga jarak saat kalian berada di luar rumah. Gunakan peralatanmu sendiri. Jangan biasakan meminjam ya. Bersihkan peralatanmu sesering mungkin. Demikianlah tips dari ibu. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Tema hari ini adalah tema 5 wirausaha dengan materi petunjuk teks formulir. Perhatikan formulir berikut. Materi yang pertama adalah mencermati petunjuk dari teks formulir pendaftaran dan kartu anggota. Apakah kamu pernah melihat atau mengisi formulir pendaftaran? Formulir apa yang kamu lihat atau isi? Apakah yang dimaksud dengan formulir? Formulir adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Misalnya, jika kamu hendak mengisi formulir untuk mendaftar kegiatan ekstrakurikuler. Dalam formulir tersebut, biasanya akan berisi poin-poin berupa nama, usia, kelas, dan pilihan ekstrakurikulermu. Ayo perhatikan contoh formulir ekstrakurikuler berikut ini. Gambar ini merupakan contoh formulir ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri Merah Putih. Formulir ini berisi informasi diri tentang calon peserta atau anggota yang akan mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Dalam formulir ini terdapat tempat untuk menempelkan foto. Yang ini adalah data diri dan pernyataan berupa tanda tangan calon peserta beserta tanda tangan persetujuan orang tua calon peserta anggota pramuka. Selain formulir pendaftaran kegiatan, ada juga contoh formulir peminjaman uang melalui koperasi. Bacalah ilustrasi berikut dengan cermat. Pak Imam seorang usahawan muda. Usahanya bergerak di bidang pakaian. Pak Imam membuka kios pakaian di rumahnya. Suatu saat, Pak Imam ingin membuka kios baru yang lebih luas. Hal ini membuat Pak Imam memerlukan biaya tambahan untuk dapat membuka kios yang lebih luas. Kebetulan Pak Imam seorang anggota koperasi di sekitar rumahnya.
Pak Imam ingin meminjam uang dari koperasi tersebut sebesar 10 juta rupiah. Pak Imam tinggal di Jalan Kelapa nomor 3 Depok. Beliau lahir di Padang 15 Juli 1965 dan saat ini sudah menikah. Adapun nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu 0817-887-99802. Berikut adalah kartu anggota koperasi milik Pak Imam. Dari ilustrasi ini, kalian akan mendapatkan data yang bisa diperoleh untuk mengisi formulir berikut. Ini adalah datanya. Ini adalah formulirnya. Dan ini adalah kartu anggotanya. Dari kedua data ini, kalian pasti dapat mengisi formulir ini. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Mengisi formulir pengiriman uang sesuai petunjuk yang diberikan secara tertulis. Pengiriman uang dalam bank sering disebut dengan transfer. Banyak cara melakukan pengiriman uang dari pelayanan bank. Misalkan dari mesin ATM atau anjungan tunai mandiri, dari internet, aplikasi telepon seluler, atau langsung di bank. Jika kita melakukan pengiriman uang dari bank, kita memerlukan formulir untuk diisi. Pengiriman uang melalui bank hanya dapat dilakukan jika pengirim dan penerima memiliki rekening di bank. Perhatikan formulir berikut. Ini merupakan contoh formulir untuk pengiriman uang. Di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Sekarang perhatikan keterangannya. Pada kolom 1, kamu harus mengisi data yang berisi nama orang yang akan kamu kirimkan uang tersebut. Kamu perlu mengisi nama penerima, nomor rekening penerima, nama pemilik nomor rekening, dan kantor cabang. Jika kamu tidak mengetahui nama kantor cabangnya, kamu dapat bertanya kepada petugas bank. Kolom 2 dan ketiga berisi data pengirim uang. Di kolom ini diwajibkan mengisi nama penyetor atau pengirim, alamat pengirim, dan sumber dana. Khusus untuk isian sumber dana, kamu tidak perlu mengisi jika uang yang kamu kirim kurang dari 10 juta rupiah. Bagian ini juga tergantung dengan kebijakan masing-masing bank. Kolom keempat berisi informasi jumlah uang yang akan dikirim. Kamu harus menuliskan nominal uang dalam bentuk angka dan terbilang. Berita acara dapat kamu isi dengan tujuan kamu mengirim uang tersebut. Misalnya, untuk pembayaran utang, pembayaran belanja, modal usaha, dan lain-lain. Bentuk dan format setiap bank akan berbeda. Kamu hanya perlu mengetahui nomor rekening dan nama pemilik rekening tersebut agar kiriman uang dapat diterima dengan tepat. Selain itu, kamu juga dapat mengirim uang melalui kantor pos yaitu Wesel Pos. Pengiriman uang melalui Wesel Pos dilakukan jika penerima tidak memiliki rekening di bank. Apakah yang dimaksud dengan Wesel Pos? Wesel Pos adalah surat yang digunakan untuk mengirimkan uang melalui kantor pos. Perhatikan contoh Wesel Pos berikut. Wesel Pos tersebut menjelaskan bahwa Bapak Abdullah Malik beralamat di Jalan Camar 3, Blok 45, nomor 17, Jakarta 14140. Ia mengirimkan uang melalui Wesel Pos kepada Ibu Sumarni Dewi yang tinggal di Desa Pusar RT 7 RW 1, Tulung Agung, Jawa Timur, sebesar Rp500.000. Perhatikan. Pada nomor 1 ini adalah data penerima beserta alamatnya.
Untuk nomor 2, nama pengirim dan alamatnya beserta nomor telepon. Nomor 3 adalah jumlah uang yang dikirim. Materi terakhir adalah mengisi formulir daftar riwayat hidup yang dibacakan secara lisan. Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae atau CV biasanya berisi tentang data diri, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan. Perhatikan formulir berikut. Saat kalian dewasa nanti, kalian akan menghadapi situasi wawancara pekerjaan. Dalam wawancara tersebut, tentu kalian akan ditanya dan diharuskan untuk menjelaskan diri sendiri berdasarkan daftar riwayat hidup yang kalian buat. Dalam daftar riwayat hidup, di sini tertulis kalian harus mengisi data pribadi kalian, kemudian kalian juga harus menuliskan pendidikan. Dan di sini adalah data keluarga kalian. Dan yang terakhir, prestasi yang sudah kalian raih. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Untuk tugas 1, mintalah bantuan kepada orang tuamu untuk mengambil formulir pengiriman uang di bank yang berbeda. Kemudian isilah formulir tersebut dengan data dirimu sebagai pengirim dan data teman sekelasmu sebagai penerima. Tugas yang kedua, mintalah bantuan kepada orang tuamu untuk mengambil formulir pengiriman uang di kantor pos. Selanjutnya, isilah formulir tersebut dengan data berikut. Formulirnya seperti ini. Ini adalah data yang akan kalian isikan ke dalam formulir. Tugas yang ketiga, dengarkan informasi yang akan dibacakan, kemudian isilah formulir daftar riwayat hidup berikut. Gali ingin mendaftarkan diri menjadi anggota sebuah organisasi di sekolahnya. Untuk menjadi anggota organisasi di sekolahnya, Galih diminta melampirkan daftar riwayat hidupnya. Berikut daftar riwayat hidup Galih. Galih bernama lengkap Galih Putro Mandala. Galih dilahirkan di Semarang pada 9 Februari 2008. Ia beragama Islam dan tinggal bersama orang tuanya di Jalan Sentosa nomor 12, Semarang, Jawa Tengah, kode pos 50111. Adapun nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu 0244563 atau melalui pos elektronik di galihputromandala@yahoo.com. Adapun pendidikan yang ditempuh Galih selama ini yaitu TK Mentari Semarang tahun 2012 sampai 2013 dan SD Merah Putih Semarang 2014 sampai sekarang. Galih berminat di bidang olahraga. Di sekolahnya ia mengikuti ekstrakurikuler bulu tangkis dan sepak bola. Ia juga mengikuti kursus bahasa Inggris. Galih memiliki cukup banyak prestasi, di antaranya juara 3 bulu tangkis tingkat kelurahan Gebangsari tahun 2016 dan juara harapan 1 sepak bola tingkat nasional tahun 2017. Disiplin dan kerja keras merupakan kecakapan yang ia miliki. Demikianlah informasinya. Silahkan kalian isi pada formulir daftar riwayat hidup. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya.
Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton Mir Video Channel.